Menurut Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Agus Rianto, ada 33 orang yang mengikuti gelar terbuka terbatas ini termasuk pihak pelapor dan juga terlapor. Untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah ada Rifai Pamone di Mabes Polri Jakarta. Rifai, informasi apa yang Anda dapatkan dari gelar perkara terbuka terbatas hingga siang hari ini? Gelar perkara masih terus berlangsung di ruang rapat utama. Dari hasil pemantauan kami setelah kami sempat melaporkan bagaimana update gelar perkara beberapa jam yang lalu, saat ini masih terus berlangsung dan terlihat ada beberapa pihak yang tadinya berada di dalam ruang rapat utama kemudian keluar dari pintu di ruang rapat tersebut di sekitaran Mabes Polri ini, namun belum ada satupun yang bisa memberikan keterangan kepada media. Namun kami tadi mendapatkan informasi bahwa sekitar pukul 11 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat akan rehat sejenak untuk isoma. Dan pada saat itu dari bagian Humas Mabes Polri menyatakan bahwa kemungkinan ada kesempatan untuk bisa mendapatkan keterangan setidaknya dari pengawas eksternal atau pihak-pihak eksternal yang diundang oleh Polri untuk hadir dalam gelar perkara ini, diantaranya adalah Ombudsman dan juga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Dalam beberapa kaitan dengan gelar perkara ini, selain informasi tentang beberapa pelapor yang faktanya saat ini memang tidak bisa masuk ke dalam karena daftar nama mereka tidak termaktub di dalam undangan yang disampaikan oleh Mabes Polri, ada beberapa hal yang cukup menarik untuk ditelaah karena banyak dari para pelapor ini menyatakan bahwa mereka mengkhawatirkan bahwa materi pelaporan yang telah di BAP oleh Barreskrim dan telah mereka laporkan beberapa waktu yang lalu tidak bisa diproses secara penuh dalam gelar perkara ini. Karena mereka berharap dari 5 perwakilan pelapor yang diundang masuk ke dalam ruang rapat untuk menghadiri gelaran perkara atau gelar perkara secara terbuka terbatas ini tidak seluruhnya bisa mewakili motif atau materi pelaporan yang telah mereka sampaikan. Sekedar diketahui ada 5 pelapor yang telah melaporkan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama telah diundang ke dalam. Di antaranya tadi yang sempat kami rangkum adalah dari Advokat Cinta Tanah Air atau ACTA, perwakilannya telah hadir. Lalu kemudian juga dari kuasa hukum Front Pembela Islam, lengkap dengan pelapornya Kiai Haji Habib Rizik Syihab yang sudah berada di dalam. Dan juga kami baru saja mendapatkan informasi bahwa dari Angkatan Muda Muhammadiyah juga perwakilannya telah berada di dalam ruang gelar perkara. Dan ini merupakan salah satu dari banyaknya pelapor yang kemudian disebutkan oleh pihak Mabes Polri apabila kemarin berkembang ada 11 pelapor yang secara resmi telah dirangkum oleh Mabes Polri laporannya terkait dengan dugaan penistaan agama, namun dalam beberapa kesempatan hari ini khususnya diupdate bahwa ada 13 pelapor. Yang menjadi pertanyaan bersama mengapa seluruh pelapor tersebut setidaknya perwakilan pelapornya lalu kemudian juga kuasa hukumnya tidak bisa dihadirkan ke dalam ruang rapat. Karena sudah ada beberapa saksi ahli baik dari pihak terlapor maupun pelapor yang dihadirkan. Dari pihak terlapor atau pihak Basuki Cahayapurnama yang disampaikan oleh koordinator kuasa hukumnya yaitu Sira yang menyampaikan kepada rekan-rekan media bahwa ada 6 saksi ahli baik saksi ahli agama, bahasa dan juga pidana yang dihadirkan oleh pihaknya. Kemudian dari pihak terlapor menyebutkan bahwa mereka mendatangkan 7 ahli atau saksi ahli. Kemudian apabila kita kalkulasi dengan pernyataan dari pihak kepolisian bahwa dalam gelar perkara terbuka terbatas ini ada 20 saksi ahli, maka sisanya 7 adalah saksi ahli baik pidana, agama dan ahli bahasa yang dihadirkan langsung oleh pihak penyidik. Keseluruhan pernyataan baik dari saksi ahli yang sudah hadir berjumlah 20 ini kemudian juga dengan pernyataan dari penyidik dari hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan sebanyak 2 kali terhadap terlapor Basuki Cahayapurnama akan disampaikan, lalu rangkumannya ini akan menjadi rujukan bagi penyidik untuk kemudian menentukan apakah dari tahapan penyelidikan yang tengah berlangsung hingga hari ini akan dinaikkan statusnya menjadi penyidikan. Kita masih terus menunggu karena baru juga ada informasi dari pihak Humas Mabes Polri apabila sesuai dengan rencana, maka dari mekanisme yang telah disusun secara teknis minimal
gelar perkara terbuka terbatas ini bisa usai sebelum pukul 15 waktu Indonesia Barat. Namun kita masih terus menunggu karena masih belum terlihat tanda-tanda dari agenda atau jadwal rehat seluruh pihak yang sudah diundang ke dalam ruang rapat utama, karena tentunya sinyal tersebut bisa kita lihat dari tempat saya berdiri ini. Nantinya akan ada sejumlah pihak, diantaranya adalah kuasa hukum dari terlapor maupun pelapor yang akan keluar dan kemungkinan besar bisa memberikan pernyataan sementara tentang apa saja agenda yang sudah dilewati, karena tadi saya sempat menyampaikan kepada pemirsa bahwa yang sudah bisa diklarifikasi atau dikonfirmasi bahwa ada pemutaran kembali video dari penyampaian atau ucapan pernyataan dari Basuki Cahayapurnama yang dalam hal ini sebagai terlapor atas dugaan penistaan agama. Polri adalah seluruh pihak atau berbagai pihak, para pihak yang telah diundang oleh Kepolisian Republik Indonesia sudah berada di sini. Bahkan uniknya dari informasi yang kami kumpulkan sejak pagi tadi, faktanya bahwa ada juga perwakilan-perwakilan para pihak pelapor yang sudah melaporkan secara regional dari daerah masing-masing, kemudian juga datang di Mabes Polri. Mereka berharap bisa juga dihadirkan oleh Mabes Polri untuk masuk ke dalam ruang rapat sebagai para pihak yang bisa melihat langsung gelar perkara dengan sistem terbuka terbatas ini. Untuk update dari para pihak yang sudah datang di sini, setelah tadi kami menginformasikan bahwa ada kuasa hukum dari pihak Basuki Cahayapurnama yang berjumlah 10 orang kuasa hukum termasuk koordinatornya, di mana ada Sira Prayuna di sana. Sira Prayuna sendiri sudah masuk ke dalam ruang rapat utama dan setelah masuk belum lagi terlihat keluar untuk mungkin menyapa sejumlah rekan kuasa hukum lain yang terus berdatangan. Ada sekitar 10 kuasa hukum dari pihak Basuki Cahayapurnama. Sementara dari pihak kuasa hukum pelapor yang sudah saya sampaikan tadi informasinya bahwa cukup banyak yang hadir di sini, tidak hanya sekedar dari 13 perwakilan pelapor dan juga masing-masing satu kuasa hukumnya yang sudah terdata di dalam daftar isi, karena sebagai informasi pembuka bahwa seluruh undangan yang sudah secara resmi mendapatkan surat undangan dari Mabes Polri atau Bareskrim, nama setiap pelapor dan juga perwakilan kuasa hukumnya sudah tertera di dalam daftar isi. Oleh karena itu yang diperbolehkan masuk hanya yang namanya berada di dalam daftar isi atau daftar tamu. Kemudian yang menarik adalah, saya lanjutkan lagi bahwa tadi informasinya ada sejumlah pelapor yang datang dari sejumlah daerah yang kemudian dalam tanda kutip komplain di sini, menyampaikan beberapa opininya kepada rekan-rekan media bahwa mereka tidak diperbolehkan masuk ke dalam ruang utama karena terkait dengan sistem yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa ada sejumlah daftar nama di dalam daftar tamu yang sudah ditentukan oleh pihak kepolisian. Sementara itu, beberapa lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang merupakan pihak pelapor terkait dengan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama, yang paling mengemuka yang diketahui secara umum yaitu Front Pembela Islam atau FPI. Seluruh kuasa hukum dan pihak-pihak pelapornya sudah berada di sini. Bahkan kami baru saja mendapatkan informasi Habib Rizik sudah berada di seputaran Mabes Polri dan sesaat lagi akan menuju ke ruang utama. Dari informasi yang kami kumpulkan di bagian pintu depan ruang utama ini yang akan dijadikan sebagai area gelar perkara terbuka terbatas, nama Habib Rizik juga masuk sebagai salah satu pihak yang diundang, yaitu pelapor. Kami akan menambahkan informasi terkait dengan mekanisme selain update beberapa pihak yang sudah datang di sini. Mekanisme yang sudah kita ketahui bersama bahwa nanti setelah dibuka oleh Komjen Aridono selaku Kepala Bareskrim Mabes Polri, tentunya akan dihadirkan pernyataan atau hasil pemeriksaan dari penyidik yang sudah melontarkan pertanyaan kepada Basuki Cahayapurnama selaku terlapor. Sebanyak 2 kali pemeriksaan, ada sekitar 20 lebih pertanyaan, dan ini nanti akan disampaikan kepada seluruh pihak, baik pihak internal dari pihak Mabes Polri atau kepolisian, pihak internal dari pelapor dan terlapor, dan juga akan disaksikan oleh pihak eksternal. Kita sodorkan sedikit gambaran untuk Anda bahwa inilah Habib Rizik dari Front Pembela Islam yang baru saja hadir di depan ruang utama. Kita akan coba. Habib Rizik,
Habib Rizik. Habib, Kami jalan mundur. Live Habib. Habib sebentar saja Habib. Ya. Insya Allah semua jangan berisik. Insya Allah gelar perkara hari ini akan berjalan baik dan hasilnya juga insya Allah akan baik. Karena kami yakin dengan kelengkapan bukti dan kekuatan argumentasi serta kekuatan